channel 82 yang hadir untuk Anda. Oke, apa kabar kalian semua di luar baik-baik saja? Karena itu yang saya harapkan di sini. Oke, kali ini kita akan bahas lagi tentang kasus Pina Cirebon yang nggak selesai-selesainya, belum selesai. Belum selesai, Besti, dan pasti akan selesai juga. Dan kita akan cari tahu bahwa seseorang yang luar biasa mengatakan kasus Pina ini berakhir. Game over dan game over. Ada tiga tokoh yang akan mengeluarkan pendapat dan itu seiring berjalannya kasus ini akan selesai game over. Mari kita lihat tiga pendapat yang luar biasa ini dan yang mengatakan game over. Oke, check it out. Game is over gitu ya. Kenapa SMS ini bukan barang baru? Sudah ada di tangan polisi, tangan penyidik, sudah ada di tangan jaksa, sudah ada di tangan hakim tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Pak Edwin Partogi menemukan SMS itu setelah dia buka berkas kan. Kemudian dibuka di percakapan atau komunikasi di HP itu dalam bentuk SMS. SMS itu ditujukan kepada siapa? Widi. Nah, Widi, saya sudah di rumah Widi gitu. Jamnya kira-kira jam segitu. Nah, percakapan itu terjadi pada jam, kalau di jam Indonesia Barat itu adalah jam 22.14 menit 10 detik. Kan? Jam itu. Setelah dilacak oleh Pak Edwin Partogi, nomor yang kontak kepada nomornya Wedi itu adalah HP-nya Pina. Berarti Pina pada jam, boleh kita baca biar kita juga sebagai netizen yang baik kita lihat ya. Terungkap ekstraksi isi HP Pina Cirebon pukul 22.14 waktu Indonesia Barat masih bertukar SMS. 10 malam lewat 14 menit 10 detik masih hidup. Kan masih hidup kan? Berarti menggugurkan keterangan bahwa Vina kejadian pembunuhan pada jam 21 kan. Itu kan gugur itu kan. TKP-nya itu adalah di atas flyover Cirebon, wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak ada TKP di belakang showroom. Tidak ada TKP di SMP 11 karena waktunya sangat mepet. Izin kali Pak ya, yang bisa kesana kemari dan kesaksian si Suroto itu udah patah, tahu nggak, patah itu udah nggak ada kalau melihat hasil ekstraksi tadi ya, yang dikemukakan oleh Bapak Susno Duaji dan ditemukan oleh Bapak Edwin. Oke guys, kita lihat siapa yang akan berpendapat setelah Bapak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim ini. Oke, kita lihat siapa seseorang yang gitu berani mengeluarkan pendapatnya. Oke guys, kita lihat. Saya katakan dari awal dengan cerita siapa yang terakhir Mega sama Widi ya, di situ. Jadi tempus delicti sama locus delicti ini bisa dianalisa dari jam 10 sampai jam 10 lebih 15 atau jam 10 lebih katakan sampai 20. Kemudian ada keterangan Suroto yang 10.15 di awal, sekarang 10.30. Mundur ya. Keadaan situasi sebelum Eki atau Vina ini kan ketahuan jam berapa? Ya. Kalau penyidikannya mungkin diawali jam 9, dilempari batu. Makanya saya katakan ini pasti ada TKP satu rumah di tempat mereka berkumpul. Di antara para pelaku dan korban ini pasti kenal. Nah, disitulah terjadi peristiwa. Kalau ini bisa diungkap oleh penyidik-penyidik yang handal, saya rasa alat-alat bukti lain yang bisa dibuktikan secara saintifik masih bisa ditemukan di situ. Tapi dari pendapatnya beliau ya, Bapak Orgoseno mantan Wakapolri ini, dia masih berpendapat bahwa kematian Vina dan Eki itu
nyambung gitu, nyambung ke pekerjaan bapaknya, jabatan bapaknya yang dulu sebagai kanit narkoba ya. Apa itu nggak salah? Kalau apa sih? Ya pokoknya di bagian narkoba lah ya. Salah-salah dikit, benerin aja, oke. Nah, dia masih tapi nggak apa-apa. Ada kecelakaan lalu lintas ini diungkap sekarang Boleh-boleh dibuatkan aja, berita acara, Sah-sah ya kan, sehingga suatu saat kalau memang dia menjadi keterangan bohong, ya ke-8 terpidana ya mudah-mudahan bisa dibebaskan Amin. dengan novum baru hasil sidang keterangan-keterangan palsu tadi. Iya. Saya yakin 100% dari awal dia perbuatannya 100% jelas dia nih, mengarang Bapak cerita itu kan Wakapolri. berarti kan dia yang melakukan ya. Saya meyakini Rudian ini polisi yang punya kekuatan hebat di Polresta Cirebon. Luar biasa. Mantan Wakapolri menyatakan bahwa Rudiana punya kekuatan yang luar biasa. Itu bukan kita yang ngomong loh. Mantan Wakapolri yang tahu seluk-beluk kepolisian itu ya, yang tahu seluk-beluk kepolisian seperti apa dan bagaimana, dia menyatakan bahwa dengan tegasnya nih, menyatakan bahwa Rudiana punya kekuatan yang luar biasa. Oke, apa yang kalian pikirkan? Boleh diisi di kolom komentar dan boleh kita berpendapat, bebas lo berpendapat, silahkan berkomentar. Dan kita lihat apa yang menjadi pendapat dari Bapak Ogro Seno selanjutnya. Ya waktu itu kan orang mungkin mau jadi saksi kan takut jadi korban. Iya. Orang semua yang mau bercerita tentang kasusnya Eki dan Vina pasti takut dengan kalau nanti jadi sasaran dari Ya, pasti takut. korban berikutnya di situ. Jadi jangan salahkan jangan salahkan masyarakat itu. Ada yang bilangnya itu siapa sih, Fitra itu ya, bilang bahwa kenapa baru muncul sekarang? Kenapa datangnya ke Kang Deddy? Ya baguslah datangnya ke Kang Deddy. Bagi saya tidak terlalu sulit untuk mengungkap ini. 3 hari, paling lama 41 hari. Paling lama 41 hari guys. Luar biasa. Bapak Wakapolri itu luar biasa. Jadi kemana nih, lagi pada ngapain? Udah 8 tahun gak beres-beres. Kemana lagi pada ngapain? Oke, itu dari itu ya. Dan selanjutnya kita lihat apa yang akan disimpulkan oleh pakar forensik kita, Reza Indagiri. Elektronik itu, sehingga sekarang juga kita bisa katakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Mega dan Widi adalah keterangan yang valid karena sudah sungguh-sungguh terbuktikan lewat hasil ekstraksi data sebagaimana tadi dikatakan oleh Bang Edwin. Tinggal lagi PR-nya adalah sekarang bagi Mabes Polri. Pertama, Mabes Polri harus memberikan keterangan atau pernyataan apakah bukti yang diperoleh oleh Bang Edwin itu adalah bukti yang asli atau tidak. Itu satu. Yang kedua, pada saat yang sama sesungguhnya ada sejumlah advokat yang seingat saya dipimpin oleh Herwanto Nurmansyah yang melakukan gugatan perdata terhadap Kapolri. Di dalam gugatan perdata terhadap Kapolri bertanggal 16 Juli 2024 itu, Herwanto Nurmansyah beserta sejumlah koleganya mendesak agar Kapolri membuka 2 hal, yaitu rekaman CCTV dan bukti komunikasi elektronik dari gawai para pihak terkait. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun, termasuk satu otoritas penegakan hukum manapun, yang tanda petik akan terkesan dipermalukan karena dipaksa untuk membuka keterangan oleh sebuah putusan hukum, maka menurut saya jauh lebih bijak sekiranya Mabes Polri sesegera mungkin melakukan konferensi pers untuk memvalidasi barang bukti yang tadi sudah ditemukan oleh Bang Edwin tersebut. Kapan nih? Oke, kita tunggu dari pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat ya, yang akan menggelar konferensi pers. Dulu aja waktu Peggy itu foto Peggy yang lagi nikahan langsung terus kemarin siapa sih itu tuh, si Aep ya, langsung juga ada konferensi pers. Sekarang kenapa nih bukti yang udah keluar, data yang udah otentik, yang udah dikaji oleh beberapa pakar telematika juga nggak sempat ada konferensi pers? Kapan titik terangnya?
buat Kapolri juga ya. Mohon perhatian. Sehingga validasi tersebut akan membuka jalan yang selapang-lapangnya kepada seluruh terpidana dan juga bagi Saka Tatal agar berubah status hukum mereka dari terpidana seumur hidup menjadi orang bebas merdeka. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Bang Edwin. Tinggal dari beberapa tokoh yang luar biasa di Indonesia ini. Yang pertama tadi Bapak Susno Duaji, dengan bijaksananya dia selalu mengungkapkan pendapat yang kiri kan tanpa menyinggol kiri dan kanan ya. Dia selalu bijaksana mengeluarkan pendapat-pendapatnya, dan yang begitu luar biasa dan begitu lugasnya dari seorang Bapak Ogroseno, mantan Wakapolri. Beliau menyatakan pendapatnya dengan penuh power ya, karena mungkin beliau berdasarkan fakta-fakta selama beliau menjabat menjadi Wakapolri dan tahu betul seluk-beluk di kepolisian seperti apa. Jadi dia berani mengeluarkan pendapat seperti itu. Dan yang ketiga, Reza Indragiri ini. Reza Indragiri ini mengeluarkan pendapat dan statementnya di media sosial tuh sudah dengan pengkajian yang berulang-ulang begitu ya, dengan mencocokkan data sini kiri kanan, termasuk beliau mendatangi dan menemukan dua saksi Widi sama Mega itu di di blognya beliau ya, di Diskursusnet itu ya. Dan itu kita bisa simpulkan, kita sebagai warganet yang begitu penasaran, dan kita boleh menyimpulkan, kita boleh berpendapat. Silakan yang mau berpendapat juga isi di kolom komentarnya. Dari 3 tokoh ini bisa nggak melawan si Pitra untuk mematahkan bahwa statement dia tentang data-data yang kemarin keluar dan bermunculan itu, dan saksi-saksi yang bermunculan itu adalah palsu katanya. Oke guys, terima kasih sudah stay di Story Random 82-nya. Dukung terus, yang belum subscribe di subscribe dulu, yang udah subscribe semoga berkah dan rezekinya berlimpah. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.